语言爬满了甲骨。 Huang sebenarnya sangat muda, sebenarnya beberapa tahun lebih muda dari pemuda hebat Immortal Palace serta bakat luar biasa lainnya. Itu terlalu tak terbayangkan. Yang termuda seharusnya Qin Hao dan Lunar Jade Rabbit, kan? Namun, budidaya Qin Hao masih kurang, dan alasan dia bisa masuk adalah dengan mengandalkan pakaian pertempuran umur panjang. Sementara itu, Lunar Jade Rabbit memiliki beberapa masalah sendiri. Raja Iblis Muda itu terlalu luar biasa. Dia belum berkultivasi begitu lama, namun dia mampu menandingi bakat luar biasa itu. Ini memicu gelombang besar. Semua orang sangat terguncang. Mata beberapa master sekte tua itu seperti sungai bintang, terus berkedip-kedip. Apakah pemuda ini memiliki tuan? Sosok tipe ini, jika mereka bisa mengikatnya, dia pasti akan bisa mengabaikan beberapa lusin provinsi. Dia bisa melindungi dan membantu sekte menuju kebesaran. Itu sejauh di mana dia bisa mengabaikan 100 provinsi, mengintip ke dalam keabadian, dan menara di atas dunia di bawah langit. Di kedalaman alam rahasia, Si Hao kembali dengan selamat, yang memungkinkan Dewa Setan Besar untuk melepaskan napas lega. Dia merasa sangat gugup untuk cucunya. Lagi pula, ada individu yang sangat kuat yang menjaga pintu masuk. Kakek, semuanya berjalan lancar. Saya telah mengumpulkan sedikit bunga dari negara surgawi. Tunggu aku menjadi dewa surgawi, aku secara pribadi akan membalikkan tempat itu. Suara Si Hao pantang menyerah. Hutan itu sangat luas. Beberapa pohon kuno membentang lebih dari 1000 meter ke langit. Sementara itu, tanaman merambat kuno bahkan lebih seperti ular besar saat mereka berkelok-kelok di seluruh gunung, memancarkan cahaya hijau yang berkilauan. Di dalam hutan pegunungan yang lebat, daunnya selebar beberapa kaki dengan semua jenis serangga beracun dan binatang buas berkeliaran. Ada jenis aura yang membusuk di sini. Orang-orang klan Qin benar-benar tercela, kata Si Hao. Duo kakek dan cucu menyaksikan dari hutan. Mereka melihat bahwa ras itu menaklukkan banyak binatang buas dan burung ganas, meminta mereka mencari Huang di sini. Ini adalah kesimpulan yang mereka capai setelah mengamati tempat ini dengan cermat. Selain itu, setelah menunggu beberapa saat, mereka mendengar klan mendiskusikannya dengan telinga mereka sendiri, mendapatkan verifikasi. Klan Qin penuh dengan permusuhan terhadap Huang, ingin membunuhnya di alam rahasia ini. Keberadaannya di monumen surgawi menimbulkan penghinaan besar terhadap Gunung Abadi. Namun, itu bukanlah sesuatu yang Si Hao lakukan dengan sengaja. Pemeringkatan adalah sesuatu yang dilakukan oleh monumen suci itu sendiri, bukan sesuatu yang bisa ditunjuk dengan sengaja. Menurutmu di mana Raja Iblis Muda itu? Kami mencarinya untuk waktu yang lama, tetapi kami tidak pernah menemukan apapun. Kita pasti tidak bisa membiarkan orang itu hidup. Kita harus melenyapkannya. Di sekitar wilayah yang diduduki klan Qin, ada orang-orang yang berpatroli dan berbicara dengan tenang. Jangan khawatir, klan Qin saya memiliki individu kuat yang menyalakan api surgawi mereka di sini. Selama kita menemukan jejaknya, kita bisa segera membunuhnya. Seorang pelayan tua diam-diam muncul. Dia melihat keduanya dan berkata, begitu Anda memiliki berita, Anda harus memberitahu tuan muda klan saya dan minta dia mengambil tindakan. Dimengerti. Kedua individu itu mengangguk. Mereka berdua cukup berharap. Seseorang dengan dua tulang makhluk tertinggi seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Dia memang mengatakan bahwa begitu ada petunjuk, dia harus segera diberitahu. Dia akan secara pribadi menghilangkan Huang itu. Tidak jauh, mata Si Hao menjadi dalam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dewa Iblis Agung mengerutkan kening. Dia tidak memiliki niat baik terhadap klan Qin. Kakek, ayo pergi, kata Si Hao. Dia tidak ingin bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan Qin Hao, dan ada juga figur tingkat dewa yang kuat di sini. Jika dia memperingatkan mereka, mereka akan sulit untuk dihadapi. Kakek 15 mengangguk. Keduanya diam-diam mundur. Gunung besar itu mengesankan. Ada banyak pohon spiritual di sini yang memancarkan cahaya berharga yang berkilauan. Air terjun perak jatuh, runtuh di bawah.
Kabut putih bersih bertebaran, membuat tempat ini tampak indah, seperti negeri dongeng. Hanya, seorang pemuda menerobos pemandangan indah ini. Dia mandi di sini, telanjang bulat, memercikkan air ke sini sambil meringis kesakitan. Si Hao dan kakeknya datang tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Wajah pemuda itu sangat bulat seperti apel. Dia tampak agak tulus, tetapi matanya memiliki sedikit pandangan busuk. Usianya mirip dengan si Hao, hanya sekitar 16 atau 17 tahun. Dia saat ini bergerak di bawah air terjun. Dewa Iblis Agung mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang ini telah meletakkan formasi pembunuhan di bawah untuk mencuri dari dua talenta luar biasa. Dia melihat ke bawah ke bumi, tetapi dia sebenarnya adalah seorang pemuda yang sangat licik. Kakek dan cucunya benar-benar diam, bergerak diam-diam untuk mengepung si gendut kecil ini. "Iyo, dua saudara Tao, kapan kalian berdua datang? Pria seharusnya tidak begitu mesra satu sama lain. Tolong jangan dekati aku." Pemuda itu berteriak. Dia sangat waspada, memperhatikan mereka berdua. Tepat ketika si Hao ingin melakukan sesuatu, dia tiba-tiba melihat bahwa separuh wajah gemuk lainnya ditutupi oleh rambut hitam. Ia langsung senang, karena orang ini sepertinya telah dioles seseorang. Sisi kanan wajahnya memiliki beberapa tetes ras darah Dao yang agak tidak sedap dipandang. "Apa yang terjadi denganmu?" Dewa Iblis Agung bertanya sambil tertawa. "Saudara-saudara Taois, kamu harus berhati-hati. Ada seekor kelinci di alam rahasia yang kekuatan magisnya sangat dalam dan terlalu hebat. Sedikit kecerobohan dari saya, dan saya hampir selesai karenanya. Lihat, wajahku yang tampan terluka." Si gemuk menggerutu. "Kelinci jenis apa?" Si Hao berkata sambil tersenyum. Seukuran telapak tangan, seluruhnya putih berkilau, mata seperti Cornelian dan terlihat agak lucu. "Namun, itu benar-benar hal jahat yang hebat," kata si gemuk. "Omong kosong." Si Hao memutar matanya. Dia merasa ini terlalu absurd. Dari deskripsinya, bentuk luar kelinci itu tampak sangat mirip dengan lunar jadi rabbit, tapi sebenarnya ia pengecut dan pemalu, jadi bagaimana bisa ia menjadi sekejam yang digambarkan oleh si gendut ini? "Kalian harus percaya padaku, ini adalah bukti yang meyakinkan." Lemak menjadi gugup. Dia menunjuk wajah yang telah tergores, terlihat sangat marah. "Kamu mungkin tidak baik, kan?" Dewa Iblis Hebat meliriknya sekilas. "Saya sangat dirugikan. Kalian pasti bingung dengan tampilan luarnya. Kelinci kecil itu terlalu buas. Begitu dia melompat keluar, saya diinjak-injak sampai semua udara keluar dari dada saya. Bahkan seluruh gunung besar runtuh." Si gemuk kecil mengeluh pahit. Dia berjalan keluar dari kolam dan menunjuk dadanya. Benar saja, ada jejak di sana yang tampak seperti dia telah diinjak-injak. Kakek dan cucunya terdiam. Lemak ini benar-benar hampir diinjak-injak sampai pingsan oleh kelinci kecil itu. "Ini agak sulit dipercaya. Siapa namamu?" Dewa Iblis Agung bertanya. "Saya. Nama besar saya pasti akan bergema di seluruh dunia dan mengintimidasi semua orang di generasi saya. Aku dipanggil Cao Yuseng." Si gendut kecil tersenyum cerah saat dia memperkenalkan dirinya. Seorang Cao Yuseng yang hampir mati diinjak kelinci. Si Hao merangkum dan menganggukkan kepalanya. Wajah si gendut kecil segera jatuh, menjadi putus asa. "Aku diserang secara diam-diam. Siapa yang tahu bahwa kelinci itu sangat licik dan kuat?" Dia kemudian memperingatkan dan menasihati 1000 kali agar keduanya berhati-hati. "Kelinci itu terlalu tangguh." Si Hao menertawakan, "Kamu harus berhenti berbicara omong kosong seperti itu. Bukannya kita tidak pernah bertemu kelinci itu sebelumnya. Juga, Anda adalah bakat yang luar biasa, dan bahkan jika Anda selesai, luka kecil seperti itu dapat dipulihkan kapan saja. Apakah Anda benar-benar harus mengomel sebanyak ini?" Cao Yuseng kecil yang gemuk segera menjadi gugup. Dia dengan serius menunjuk wajahnya dan berkata, "Perhatikan baik-baik, cakar kelinci itu meninggalkan kekuatan hukum alam. Sulit bagi luka saya untuk menutup untuk sementara waktu." Si Hao dan Dewa Iblis Agung saling memandang dengan cemas. Setelah mereka amati dengan cermat,
mereka menemukan bahwa memang ada jenis energi misterius di sana yang mencegah penyembuhan luka. Kedua individu mulai mengembangkan keraguan. Apakah kelinci kecil yang menyedihkan dan bermata rubi itu benar-benar buas? Apa yang kamu lakukan di sini? Kakek 15 bertanya. Saya memilih obat-obatan. Si gemuk kecil menjawab. Kemudian, dia melemparkan dirinya ke dalam kolam. Hanya setelah beberapa waktu berlalu, air memercik dan dia muncul kembali. Si gendut kecil menari dengan gembira. Dia memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Di dalam tangannya ada kastanya air emas yang memancarkan cahaya kemasan. Itu mewarnai seluruh lengannya dan wajah gemuknya dengan warna emas. Aroma manis tercium darinya. Sini. Lemak kecil itu anehnya murah hati. Dia merobek setengah obat suci dan menyerahkan setengah lainnya kepada si Hao. Cairan emas mengalir keluar, dan aroma yang kaya membuat semua pori-pori mereka rileks. Seolah-olah mereka akan menumbuhkan sayap dan naik ke surga. Cao Yuseng makan sebagian dulu, lalu dia mengoleskan cairan itu ke wajahnya untuk membantu menyembuhkan lukanya. Dua sahabat, perbukitan hijau tidak akan berubah dan air akan terus mengalir. Kita pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dia menyelinap ke darat dan dengan cepat mengenakan pakaiannya sebelum berbalik untuk lari menyelamatkan diri. Lemak, mengapa kamu begitu murah hati? Apakah Anda takut kami mungkin mencoba berurusan dengan Anda? Kata si Hao. Si gendut kecil berbalik dan memberi mereka senyum sederhana dan jujur. Kemudian, dia menyentak pantatnya sebelum melarikan diri dengan panik. Hong! Tiba-tiba, aura mengejutkan meletus di bawah air. Cahaya api meluap ke langit, mengeringkan seluruh kolam dan membuat air terjun terbang terbalik. Lari! Si Hao dan Dewa Iblis Agung mengutuk. Mereka mulai berlari untuk hidup mereka juga, mengejar lemak yang penuh kebencian itu. Ada makhluk yang sangat kuat di bawah air. Obat suci memiliki pemilik, dan itu sebenarnya diambil secara diam-diam oleh si gemuk kecil. Sekarang, makhluk itu menyadari bahwa obat suci itu hilang dan dia akan membalas dendam. Anak kecil, bahkan berani berkomplot melawan kita. Dewa Iblis hebat meraung saat dia mengejar lemak tanpa menyerah. Kelinci kecil itu membawa yang lain bersamanya. Saya juga korban. Si gendut kecil menggerutu, mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa ada makhluk di bawah air dan berbagi setengah dengan niat baik. Ho, ini adalah naga banjir giok yang berbentuk seperti naga sejati dan sangat besar. Itu segera membubung tinggi ke langit, memanggil angin dan memanggil hujan. Guntur dan kilat bergemuruh, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Di sekitarnya bahkan ada api biru kehijauan yang meluap ke langit. Api surgawi membakar langit sampai berubah menjadi batu giok hijau. Itu sangat menakutkan, melebihi makhluk biasa yang menyalakan api surgawinya. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan. Mereka bertiga dengan panik berlari untuk hidup mereka. Jalan si gendut kecil itu cukup aneh, ingin membuang pasangan kakek dan cucunya beberapa kali, tetapi dia selalu gagal melakukannya. Pada akhirnya, dia dengan enggan membawa mereka ke formasi transportasi, sehingga menghilang dari tempat ini. Namun, ketika mereka muncul dari formasi transportasi dan tiba di wilayah pegunungan lain, lemak kecil menutupi kepalanya dan menyelinap pergi seperti tikus. Dia dikejar tanpa henti oleh si Hao. Seseorang tolong. Pembunuhan. Raja Iblis Muda sedang memakan orang. Dia berteriak tanpa henti. Ekspresi kakek dan cucu berubah. Lemak sialan ini sebenarnya berlari ke arah klan Qin. Jelas bahwa dia mendengar berita dan ingin menggunakan tempat itu untuk membebaskan diri. Tiba-tiba, cahaya putih melintas. Seekor kelinci kecil melompat keluar, dan satu kakinya terinjak-injak. Cao Yuseng berteriak sedih, dan seluruh tubuhnya terbang secara horizontal. Dia dilempar tinggi ke langit. Kamu mencuri lobakku, bukan Raja Ginseng Giok putihku. Kelinci kecil itu seukuran telapak tangan, seputih salju dan tembus pandang. Matanya yang besar seperti berlian. Itu marah karena marah, tetapi ketika melihat duo kakek dan cucu, itu juga berbalik untuk lari. Si Hao dan kakek 15 segera merasa seolah-olah keadaan menjadi kacau. Hong! Orang-orang Qin Clan khawatir.
Api surgawi meluap ke langit. 5 ahli hebat segera muncul, dan mereka membantai mereka. Cepat dan pergi. Si Hao dan kakek 15 bergerak cepat, masih memutuskan untuk mengejar Cao Yuseng. Tepat pada saat itu, cahaya warna-warni merah mengalir ke langit. Cahaya surgawi melonjak. Itu berisi fluktuasi kekuatan surgawi yang menakjubkan dan melepaskan energi darah yang menakutkan. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah itu. Kolam abadi telah muncul. Kolam kelahiran kembali Origin Sky Supreme Being yang gagal telah membuka segelnya. Semua orang berteriak ketakutan. Jika seseorang ingin memasuki tempat warisan, mereka harus melalui kolam abadi. Itu adalah tempat yang tidak bisa dihindari. Si Hao dan kakek 15 bergegas ke arah itu, dan Cao Yuseng juga berlari dengan panik. Sepasang matanya yang rendah bersinar. Wajahnya yang bersahaja dan tampak tulus penuh dengan kegembiraan. Ketika mereka melihat ke kejauhan, mereka melihat ada sebuah kolam di daerah pegunungan. Energi keberuntungan melonjak dan warna-warna cemerlang bergerak. Itu disertai dengan cahaya warna-warni merah, dan energi darah yang menakjubkan menyelimuti udara. Tidak mungkin salah mengira tempat ini. Ini dia. Itu jelas tidak ada hubungannya dengan kelompok danau. Ini adalah tanah kuno yang sebenarnya, dengan hanya satu kolam. Banyak orang benar-benar menemukan tempat ini berdasarkan berbagai petunjuk, dan justru karena seseorang secara tidak sengaja membuka segel formasi, energi darah kolam abadi bocor, menghasilkan pemandangan tidak teratur yang mengejutkan. Pewaris istana abadi datang. Tubuhnya terbungkus dalam simbol, cerah dan mempesona. Rambut panjangnya tergerai, dan di tangannya ada tombak besar. Ketika dia melihat ke segala arah, ada jenis perasaan, akulah satu-satunya penguasa dunia ini. Di sisinya, Yue Chan cantik seperti Dewi Surgawi. Pakaiannya berkibar-kibar, dan rambut hitamnya yang halus menari-nari di belakangnya. Matanya jernih, dan di tangannya ada pedang giok. Sementara itu, bakat luar biasa lainnya datang juga. Mereka semua memegang artefak magis dan terlihat serius. Penyihir dan laki-laki lampu emas juga ada di sana, berdiri berlawanan dengan pewaris istana abadi. Selain itu, ada Teng Yi dari Viregold Rache, Chill of Lightning, Zengu, dan lainnya. Mereka semua melepaskan kekuatan surga yang meluap, karena pada saat yang genting, mereka harus bertarung satu sama lain untuk mendapatkan warisan. Cao Yuseng mengambil langkahnya, dengan cepat tiba di sini. Kakak, pelan-pelan. Mari kita masuk ke dalam bersama-sama. Si Hao berteriak dari belakang. Ketika dia mendengar ini, wajah si gendut kecil langsung berubah menjadi hijau. Itu karena ketika dia menoleh, dia melihat banyak penampilan buruk, misalnya, dari Dewa Matahari Fin, Underworld Chill, Purple Golden True Hope, dan talenta luar biasa yang, simbol tulangnya, dicuri setelah terjerat. Mereka semua melepaskan niat membunuh. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Dia mengejarku. Wajah Cao Yuseng menjadi hijau saat dia mulai menjelaskan. Itu karena sekelompok orang melepaskan permusuhan. Mereka semua adalah makhluk yang sebelumnya dikalahkan oleh Si Hao dan membawa permusuhan. Sekarang, mereka mengarahkan semua ujung tombak mereka padanya. Lemak jahat, kamu membuat jebakan pembunuhan untuk kami dan mencuri simbol tulang yang dibutuhkan untuk memasuki warisan. Saya bahkan secara pribadi melihat Anda bersama dengan Huang. Serahkan hidupmu. Bakat luar biasa Holy Feather Rache dicaci maki. Dia memiliki kepala rambut putih keperakan. Di punggungnya ada bulu bersayap seperti pedang surgawi. Mereka memiliki cahaya warna-warni surgawi yang melingkar di sekitar mereka, dan mereka terbungkus dalam esensi spiritual yang padat. Saat ini, sayap perak diacungkan, dan mereka menebas ke arah si gemuk kecil. Ini jelas merupakan korban yang direncanakan oleh Cao Yuseng. Dia menderita cedera serius, dan kemudian dia dibunuh oleh Si Hao setelahnya, menyebabkan dia kehilangan simbol tulangnya. Dia tidak punya pilihan selain pergi keluar untuk mencari yang lain. Ketika dia mendengarnya berbicara seperti ini, orang-orang yang awalnya ragu semuanya mengungkapkan penampilan yang tidak menyenangkan. Mereka menatap Cao Yuseng bersama-sama, karena mereka langsung memikirkan jebakan pembunuhan sebelumnya. Pada awalnya,
Seseorang membuang simbol tulang yang menarik pewaris istana abadi dan pertempuran laki-laki lampu emas. Pada akhirnya, tidak diketahui kemana keduanya pergi, tetapi pertempuran antara beberapa talenta luar biasa kemudian pecah. Lemak jahat, kembalikan simbol tulangku. Orang lain berteriak dan bergegas ke depan. Situasinya bahkan lebih tragis. Dia adalah orang pertama yang bergegas melewati gerbang cahaya, namun formasi pembunuhan langsung membunuhnya. Dia bahkan tidak melihat siapa lawannya, dan baru sekarang dia mengetahui siapa lawannya. Dia secara alami marah. Aku sudah selesai. Si gendut kecil menjerit. Dia memutar kepalanya dan mulai berlari. Saudaraku, jangan takut, saudaramu ada di sini. Teriak si Hao. Dia berdiri di kejauhan, tampak seperti sedang mencoba membantu, tetapi sebenarnya, dia mengedarkan kekuatan surgawi, membentuk dinding energi tak berbentuk untuk menghentikan lemak agar tidak kembali. Hong! Bakat luar biasa Holy Feather Rache dibantai abis. Sayap surgawi berubah menjadi pedang magis perak. Itu meretas kekosongan sampai menjadi buram dan redup. Itu dengan cepat turun, membawa fluktuasi kekuatan magis surga yang meluap. Lemak kecil itu seperti ikan yang berenang di air. Dia sangat gesit, bergeser ke samping dan menghindari serangan ini. Bakat luar biasa lainnya yang jatuh ke dalam perangkap yang sama, yang terkoyak oleh formasi dan kehilangan simbol tulangnya sebagai hasilnya membuka mulutnya dan meludahkan rantai. Itu tiba-tiba sutra laba-laba. Itu membentuk jaring besar untuk menangkap Cao Yuseng. Dia menggerakkan tubuhnya lagi. Meskipun agak gemuk, itu sangat ringan dan anggun. Itu meluncur keluar, menghindari serangan ini. Ini cukup menarik. Anak dunia bawah berkata dengan lembut. Dia tidak bisa menahan diri, mengambil tindakan juga untuk mengukur lemak kecil itu. Pada saat itu, kabut hitam meluap ke langit. Aura unik Underworld Rache meletus. Seolah-olah gerbang dunia bawah dibuka, dan itu akan menyeret orang gemuk ke dalam. Harimau ini tidak menunjukkan kekuatannya. Apakah kalian semua mengira aku kucing yang sakit? Lemak kecil itu marah. Hanya saja, dengan wajah bulatnya yang seperti apel, meski sedang marah, tetap saja terlihat sedikit lucu. Tubuhnya lincah dan gesit. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, bergegas ke kolam abadi warna-warni yang menguntungkan. Dengan mengangkat tangannya, dia menabrak ke bawah. Dia tampak seperti mempertaruhkan semuanya. Serangan itu sangat ganas. Dia memancarkan kepercayaan diri. Jika ada yang memaksanya lebih jauh, dia akan menghancurkan tempat ini. Tidak ada yang harus berpikir untuk memasuki tanah warisan. Sebuah dengusan dingin terdengar. Ada beberapa yang tidak puas. Mata besar muda Immortal Palace sangat dalam. Bagian putih matanya normal, tetapi pupil matanya bersinar. Mereka membentuk simbol-simbol yang sangat menakutkan, disertai dengan pemandangan matahari yang hancur dan bintang-bintang yang tenggelam. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan lemak. Telapak tangannya melepaskan sinar perak, meletus dengan kekuatan surgawi yang mengejutkan. Semua orang menjadi kaget. Mereka semua mundur-mundur. Bahkan mata pemuda lampu emas di sebelah penyihir mulai bersinar cemerlang, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar bakat luar biasa yang kuat yang bisa mengabaikan rekan-rekannya. Anak petir, Teng Yi, Zheng Gu, Tao Ti, Qin Xiao dan lainnya semua terkejut. Mereka tidak hanya menahan rasa takut terhadap pewaris istana abadi, tetapi juga dikejutkan oleh kekuatan si gendut kecil. Ada yang tidak beres. Lemak ini terlalu tangguh. Tepat pada saat ini, semua orang menjadi terkejut. Kekuatan yang meledak dengan lemak kecil ini terlalu menakutkan, seperti jenis kekuatan dewa yang membantai dewa. Cahaya simbol meletus ke langit. Selain itu, di sekelilingnya, masih ada gumpalan kabut warna-warni. Meskipun hanya ada beberapa helai, semua orang terkejut bahwa itu terlihat seperti energi yang kacau. Siapa ini? Bagaimana itu bisa benar-benar seperti ini? Cahaya pedang menggerakkan langit. Tubuh si gendut kecil melepaskan energi pedang. Itu seperti cahaya pelangi, tetapi juga seperti kilat. Itu meretas kehampaan, mendistorsi ruang. Retakan muncul saat kekuatan ofensif besar meletus.
Bahkan pewaris muda Immortal Palace terkejut. Dia mengungkapkan ekspresi kaget. Cahaya surgawi perak yang dia lepaskan dari telapak tangannya dihentikan, dan bahkan secara bertahap menyebar, dilarutkan menjadi ketiadaan. Semua orang menghirup udara dingin. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai seseorang berdasarkan penampilan mereka. Lemak kecil ini tampak jujur dan tidak berbahaya, tetapi begitu dia meletus dengan kekuatan, dia sebenarnya sangat tangguh. Formasi pembunuhan ketiga. Pewaris Istana Abadi menatap Chow Yuseng dan meludahkan kata-kata ini. Akibatnya, setiap orang di tempat kejadian sangat terguncang. Gelombang surga yang meluap melonjak di dalam dirinya, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Apa yang disebut formasi pembunuhan ketiga datang justru dari pembukaan langit dan bumi. Itu adalah formasi pembunuhan kacau ketiga dari alam yang lebih tinggi. Itu memiliki reputasi jahat sejak zaman kuno dan digunakan secara khusus untuk berurusan dengan raksasa dan bisa menyapu semuanya. Formasi pembunuhan ini bisa dikatakan mengejutkan masa lalu dan sekarang. Itu memperoleh reputasinya dari darah raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Itu lahir dari kekacauan utama dan dikenal sebagai formasi yang tak tertandingi. Pemuda ini secara tak terduga memiliki apa yang dikenal sebagai formasi pembunuhan ketiga di dunia ini. Persis seperti apa latar belakang yang dia miliki. Itu benar-benar membuat semua orang sedikit bingung. Semua bakat luar biasa juga sangat terguncang. Di kejauhan, Si Hao juga terkejut. Dia menemukan yang tidak berguna. Latar belakang si gendut kecil ini jelas mencengangkan dan tidak sederhana. Cukup tangguh, dia berhasil mengukir sudut kecil dari formasi yang rusak ke dalam tubuhnya. Kekuatan ofensifnya sangat mengejutkan. Jika seseorang melihatnya dari perspektif ofensif dan defensif, dia kemungkinan besar dapat memblokir serangan pewaris Istana Abadi. Di sisi penyihir, pemuda yang memegang lampu emas berkata, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang berharga, membuat sosoknya tidak jelas. Namun, orang bisa melihat bahwa dia besar dan tinggi dengan penampilan heroik. Semua orang menyipitkan mata. Lemak kecil ini terlalu tidak biasa. Untuk benar-benar menggunakan formasi pembunuhan ketiga, sekte kuno di belakangnya benar-benar menakutkan. Itu pasti melebihi imajinasi semua orang di dunia ini. Mulai dari Formation Arrangement Realm, seseorang dapat mengukir berbagai jenis formasi di dalam tubuh mereka, dan yang dia pilih sebenarnya adalah formasi pembunuhan ketiga. Ini hanya sedikit terlalu mengejutkan. Menarik, kata pewaris Istana Abadi. Dia mendesak ke depan, ingin menangkap Chow Yuseng. Dia sangat menginginkan jenis formasi pembunuhan terlarang yang telah ada sebelum pembukaan surga. Pada kenyataannya, dia bukan satu-satunya yang akan merasa seperti ini. Setelah mengetahui tentang ini, bahkan Master Sekte besar pun akan menjadi gila. Hanya saja, bahkan jika Master Sekte datang, mereka masih akan mengujinya sedikit. Mereka tidak akan berani sembarangan menangkap Chow Yuseng, karena bisa memiliki warisan jenis ini berarti pasti ada warisan yang tak tertandingi di belakangnya. Namun, Istana Abadi berbeda dari sekte besar lainnya. Mereka sangat tua, dan dikabarkan bahwa mereka terhubung dengan keabadian sejati. Itulah mengapa dia bisa bertindak begitu tanpa rasa takut. Mungkin juga bisa dikatakan bahwa Istana Abadi adalah salah satu warisan paling kuat dan paling kuno dari alam yang lebih tinggi. Itulah mengapa mereka tidak takut pada sekte besar lainnya. Jangan memprovokasi saya, atau saya akan benar-benar menghancurkan kolam abadi ini dengan pedang. Semua orang bisa melupakan untuk mendapatkannya, Chow Yuseng mengancam. Dia baru berusia 16 atau 17 tahun. Wajahnya yang bulat terengah-engah, terlihat sederhana dan jujur. Sangat sulit bagi orang lain untuk mengasosiasikannya dengan jenius surgawi yang memiliki formasi pembunuhan ketiga. Tidak ada yang bergerak gegabah. Kolam abadi sangat penting dan tidak bisa hilang. Jika orang ini memutuskan untuk menjadi gila dan meretasnya, itu benar-benar dapat membawa masalah yang luar biasa. Bahkan talenta luar biasa Holy Feather Rache, Underworld Chill dan yang lainnya menyerah. Alasan pertama adalah karena mereka khawatir, tetapi yang kedua adalah karena mereka merasakan ketakutan yang menahan. Setelah formasi pembunuhan ketiga digunakan,
itu akan membuat siapapun menggigil dalam hati. Heh, kamu benar-benar cukup berani. Anda benar-benar berani datang ke sini untuk memperjuangkan keberuntungan alami. Dua bangau berbulu merah berubah menjadi garis-garis petir berwarna darah. Mereka turun ke sini dan berubah menjadi bentuk manusia, menghentikan Si Hao meninggalkan kolam abadi. Wajah mereka menunjukkan niat membunuh, ini adalah dua ahli kuat istana iblis api. Mereka berdua adalah individu yang telah menyalakan api surgawi mereka. Bagaimana bisnis sialanmu itu? Si Hao menatap Chi Lingkong dengan tatapan meremehkan, sepertinya tidak peduli. Kurang ajar. Chi Lingkong melangkah keluar. Dengan mengangkat tangannya, bulu-bulu surgawi yang terbaca merah menjadi seperti pedang saat menutupi udara. Mereka menekan ke arah Si Hao, segera menyerangnya begitu mereka bertemu. Si Hao cukup berhati-hati. Dia langsung mengeluarkan tungku pil dan membuka tutupnya, mengirim sungai surgawi mengalir keluar untuk berurusan dengan orang ini. Kolam abadi muncul. Ada darah berharga makhluk tertinggi di sini, serta pintu masuk ke tempat warisan. Saat ini, mereka harus berjuang habis-habisan. Mereka tidak bisa menahan apapun, atau mereka tidak akan bisa masuk ke dalam. Itulah mengapa Si Hao tidak menahan apapun. Dia menggunakan senjata pembunuhnya yang hebat untuk menghadapi lawan. Kamu. Begitu Chi Lingkong mendekat, kilat sudah menutupi langit, menembaki puluhan ribu garis. Ada busur listrik di mana-mana. Dia mundur dengan kaget, karena begitu dia melakukan kontak dengannya, dia terinfeksi oleh kekuatan kutukan. Wajahnya menjadi tidak menyenangkan, mengubah warna ungu, dengan cepat memperbaikinya. Ini membuat bulu-bulu halusnya berdiri. Hatinya membawa ketakutan. Itu karena dia sudah tahu bahwa Si Hao adalah Huang, dan dia telah mengunjungi makam abadi. Kekuatan kutukan di sana bahkan bisa membunuh Master Sekte, jadi bagaimana mungkin itu tidak menghancurkan kepercayaan dirinya. Bakat luar biasa lainnya juga didukung, tidak mau memprovokasi kekuatan petir dan kutukan yang tak ada habisnya. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu adalah anjing kecil sepertimu yang tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa tebal bumi, sebenarnya berani membunuh tamu terhormat klanku, dan kemudian melakukan pembunuhan di pintu masuk alam rahasia, membunuh dua jenius besar. Hari ini, kami tidak bisa mentolerirmu lagi. Orang-orang Qin Clan juga datang. Segel di tempat warisan akan segera dibuka, sehingga kekuatan dan bakat luar biasa dari berbagai pihak muncul. Kalian semua tidak memiliki rasa malu, mempekerjakan orang-orang negara surgawi untuk membunuh kerabat luar, namun kalian berani berdiri di sini dan berjalan dengan arogan, menghakimi segalanya, dengan sewenang-wenang menganggap orang lain bersalah. Si Hao menjawab tanpa jejak kesopanan. Apakah kamu berani melawanku? Qin Hao muncul. Dia mengenakan pakaian pertempuran umur panjang di tubuhnya. Itu mengalir dengan 5 warna cahaya warna-warni surgawi yang berkilau dan gemerlap. Itu membuatnya tampak seperti dewa. Ini adalah pemuda yang memiliki 2 tulang abadi. Semua orang menoleh. Bakat luar biasa itu juga cukup penasaran, ingin memahami betapa kuatnya kemampuan surgawinya. Apakah kamu tahu bahwa mereka hampir mencekik kakekmu sampai mati di Pulau Vien, dan bahkan mengirim ahli dari klan untuk membunuhnya? Jangan tertipu oleh orang lain. Wajah Si Hao tanpa ekspresi saat dia berkata dengan nada mendung. Bagaimana Anda tahu? Anda bisa melupakan mencoba membuat irisan di antara kami di sini. Murid Qin Hao melepaskan untayan demi untayan cahaya surgawi. Itu disertai dengan kabut. Di bawah dukungan pakaian pertempuran umur panjang, auranya menjadi sangat menakutkan. Saya Huang. Saya pergi ke Pulau Vien sebelumnya. Semua orang di sana tahu tentang ini. Anda adalah satu-satunya yang tidak. Si Hao dengan dingin berkata. Ini adalah saudaranya sendiri, yang memiliki surganya sendiri yang membengkokkan tulang makhluk tertinggi. Saat ini, ketika dia menghadapi pemuda di depannya, matanya sangat dalam. Dia sendiri seperti gunung abadi Dao yang hebat. Kurang omong kosong. Saya akan melihat ke dalam hal-hal ini. Apakah Anda berani melawan saya? Qin Hao menekan ke depan. Apakah kalian semua mencoba menajamkannya? Si Hao melihat ke arah orang-orang Qin Clan. Di antara mereka,
Beberapa sudah menyalakan api surgawi mereka untuk waktu yang lama. Kekuatan magis mereka berlimpah, dan mata mereka seperti lampu surgawi. Energi darah mereka melonjak seperti lautan. Jika kamu ingin membunuhku, maka datang saja. Aku akan bertarung melawan kalian semua. Si Hao membawa tungku pil dan berkata dengan tenang. Dia tidak takut, tapi dia tidak ingin melawan adiknya sendiri. Di dalam kolam abadi, cahaya warna-warni meletus. Cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak, dan berlian darah yang berkilau bisa terlihat. Itu adalah kristal misterius yang menyegel darah makhluk tertinggi. Itu membuat mata semua orang terbakar dengan gairah. Namun, tidak ada yang mengambil tindakan. Kolam abadi masih berubah. Uap keberuntungan melonjak dari mulut mata air. Semua orang menonton dengan gugup. Datang ke sini dan bertarung. Anda tidak bisa melarikan diri. Qin Hao berjalan mendekat. Sebelum tempat warisan dibuka, itu sempurna baginya untuk bertarung melawan orang di depannya. Dia tiba-tiba melangkah maju. Badai mulai mengamuk di sekitarnya, dan bahkan ada kilat dan guntur. Hujan deras mengguyur. Seluruh dunia tampaknya bergetar sebagai tanggapan. Qin Hao mengambil tindakan. Tinjunya hancur dan diretas keluar. Murid si Hao menjadi sangat dalam. Dia berdiri di tempat aslinya tanpa bergerak. Dia mengulurkan tangan untuk menghadapi wajah ini, bertabrakan dengan tinju itu. Sebuah hong terdengar. Dunia bergetar sebagai tanggapan, dan kekosongan bergetar tanpa henti. Hamparan besar cahaya abadi meletus saat keduanya bertukar pukulan. Film pun berakhir.